Ada salah satu tempat wisata di Beijing yang bagus banget, yaitu Yuanmingyuan atau Istana Musim Panas Lama. Ada lamanya ya guys ya, soalnya kalau istana musim panas saja itu ada lagi. Apalagi kalau teman-teman datang ke Yuanmingyuan ini pas musim gugur. Musim gugur di Tiongkok itu akhir Oktober sama awal November. Wah, itu bagus banget pemandangannya. Pohon ginkgo itu pada menguning kayak gini nih. Tahu nggak guys, ada sejarah di balik Yuanmingyuan ini, dan sejarahnya itu lumayan nyesek. Di video ini tak kasih tahu sejarahnya Yuanmingyuan itu kayak gimana. Dajanihao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar Judgebow ya, new release bulan ini, open PO sampai tanggal 14. Available di Tokped sama Shopee, linknya Intan taruh di deskripsi. Ayo segera buruan di check out. Selain gambar Judgebow, ada juga gambar-gambar karakter lain seperti Guan Yu, Zhao Zhenlong, Zhuge Liang, Dewi Guan Im, Qin Shi Huang, Liu Pu, dan pastinya selain kaos juga ada varian polo shirt. Kaosnya ini ada dua macam juga, yaitu standar sama premium. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya, ini linknya. Di deskripsi juga sudah Intan pakai. Ini bahannya semuanya enak banget untuk dipakai. Okay, let's start! Sebelum masuk ke sejarah, tak kasih tahu dulu Yuanmingyuan itu apa. Yuanmingyuan itu istana kekaisaran kedua terbesar pada saat dinasti Qing. Jadi Yuanmingyuan itu tempatnya kaisar lebih ke arah untuk healing, untuk relaksasi. Kalau yang Forbidden City, yang nomor 1 itu lebih ke arah formal. Yuanmingyuan ini terletak di Jalan Tsinghua 11 nomor 28 distrik Haitan, Beijing. Yuanmingyuan ini luas banget, luasnya 350 hektar. Yang mana 140 hektarnya itu adalah air, jadi 40%-nya sendiri air. Karena Yuanmingyuan ini taman kerajaan terbesar, RRC, pemerintah Tiongkok itu sangat merawat dengan baik. Yuanmingyuan ini cantik banget. Bukan cuma taman, ada kolam air, sungai buatan, air mancur, bangunan-bangunannya juga banyak dan bagus banget. Seperti Forbidden City, tidak ada orang biasa yang boleh masuk ke Yuanmingyuan ini. Karena Yuanmingyuan ini eksklusif untuk keluarga kerajaan pada saat dinasti Qing. Kalau sekarang ya boleh masuk dong. Yuanmingyuan ini itu masuk listnya UNESCO sebagai situs bersejarah yang harus dilestarikan. Di Yuanmingyuan, teman-teman juga bakal melihat puing-puing reruntuhan. Loh, Cik Intan, katanya dirawat dengan baik sama pemerintah Tiongkok. Kok sampai sekarang masih ada puing-puing reruntuhannya? Itu memang sengaja tidak dibuang guys, puing-puing reruntuhannya. Cuman ya agak dibersihkan, agak dirapikan. Kenapa? Karena puing-puing reruntuhan itu punya nilai sejarah sendiri. Supaya generasi-generasi mendatang ingat apa yang terjadi di Yuanmingyuan pada tahun 1860. Emang ada kejadian apa di tahun itu? Oke, sekarang kita masuk ke sejarahnya. Yuanmingyuan itu dibangun pada tahun 1707 pada masa pemerintahan Kaisar Kangxi. Kaisar Kangxi itu kepengen ngasih taman buat anaknya, yaitu Pangeran Incheng. Pada tahun 1725, Kaisar Kangxi meninggal. Pangeran Incheng naik tahta dan menjadi Kaisar Yongzheng. Kaisar Yongzheng ini suka banget sama taman pemberian ayahnya. Dia memperbesar Yuanmingyuan itu menjadi 3000 mil. Kaisar Yongzheng nggak mau kalau Yuanmingyuan itu cuma taman pohon-pohon gitu doang, nggak mau. Dibuat ada danaunya, ada sungainya, bahkan loh ya ada gunung buatannya juga. Nah, kaisar itu guys ya, dia itu kan jarang keluar istana. Jadi dia itu nggak pernah lihat kayak petani bekerja di ladang, itu nggak pernah.
namanya kaisar, dia kepengen loh, sekali-kali kepengen jadi rakyat biasa, kepengen jalan-jalan di sawah, lihat petani bekerja. Soalnya kalau kaisar ke sawah, petaninya nggak bisa kerja dong, petaninya itu harus berlutut karena dia kaisar. Kaisar Yongzheng ini di Yuan Mingyuan itu ngebikin ladang, di mana kasim-kasimnya itu disuruh macak jadi petani-petani yang bekerja di ladang. Kaisar Yongzheng ini nanti jalan di ladang itu seolah-olah dia adalah orang biasa, dan petani-petaninya itu alias kasim-kasimnya itu bekerja nggak ngerewes si kaisar yang lagi datang. Bukan cuma itu saja, di Yuan Mingyuan itu ada desa tiruan. Desa tiruan itu juga ada toko-tokonya lengkap, yang mana penjaga tokonya adalah kasim-kasim tersebut. Kalau kaisar itu lagi jalan di desa tiruan tersebut, dia itu ya berlagak kayak rakyat jelata, orang biasa, pengen beli barang, nawar barang, kayak gitu. Ternyata healingnya kaisar, kepengen jadi rakyat jelata. Kaisar Yongzheng ini hidupnya nggak terlalu lama, kemudian digantikan ke anaknya, yaitu Kaisar Qianlong. Sama Kaisar Qianlong, Yuan Mingyuan ini diperindah lagi sampai di tahun 1747 ada dibuat bangunan-bangunan ala Eropa. Makanya dalam Yuan Mingyuan itu ada istilah ada 40 pemandangan dalam Yuan Mingyuan tersebut, di mana 33 pemandangan itu sudah selesai di eranya Yongzheng. Sebagian besar sudah selesai di eranya Yongzheng. Kaisar Qianlong cuma nambahin sedikit. Di Yuan Mingyuan itu juga ada masjid. Ini juga ada ceritanya. Kaisar Qianlong ini punya selir muslim dari Xinjiang, yaitu selir Xiang. Dibangun masjid ini supaya selir Xiang itu mudah untuk beribadah. Di tahun 1990 itu ada film drama ngehit di Indonesia, yaitu Putri Huanchu. Putri Huanchu itu kaisarnya itu Kaisar Qianlong, guys. Di situ juga ada tokoh yaitu selir Xiang. Nah, itu selir Xiang itu selir kesayangannya Kaisar Qianlong. Sekarang kita masuk ke kisah sedihnya. Jadi, pada tahun 1860, pada saat Perang Candu Kedua, pasukan Inggris dan Perancis itu mengirim perwakilannya yaitu Henry Lodge dan Harry Parker beserta 20 pengawal untuk nego dengan perwakilan dinasti Qing. Dan karena orang-orang dinasti Qing itu sebel banget sama orang Inggris sama orang Prancis karena sudah merusak negara Tiongkok, iya kan? Perwakilan tersebut itu ditangkap, guys, ditangkap, disiksa sehingga 19 orang tewas. Yang 14 itu hidup dan dilepaskan. 14 orang itu termasuk Harry Lodge dan Harry Parker. Itu belum tentu perintah dari kaisar loh. Soalnya ini perwakilan perwakilan dinasti Qing. Nah, mereka yang hidup itu cerita dong kalau mereka itu disiksa dan lain sebagainya. Sehingga pasukan Prancis dan Inggris ini marah, ngedengerin itu marah. Loh, kita ini ngirim perwakilan mau nego baik-baik, lah kok utusannya itu malah disiksa. Meskipun kaisarnya dinasti Qing nggak tahu apa-apa, kemungkinan besar ya dia nggak tahu apa-apa, tapi ya orang Prancis, orang Inggris merasa bodoh amat. Pokoknya itu dia itu yang nyiksa itu pasukannya keluar kerajaan dari dinasti Qing. Pasukan Inggris dan Prancis itu kepengen ngebales dendam. Dengan cara apa ya? Dengan cara ngehancurin Yuan Mingyuan. Tahap pertama penghancuran yaitu dari pasukannya Prancis yang dipimpin oleh komandannya Charles Causang Montalban. Dia menghancurkan Yuan Mingyuan. Pada saat itu di Yuan Mingyuan itu ada kasim, pelayan, ada sih penjaganya, tapi ya kalah jumlah. Penjaganya juga bukan penjaga-penjaga yang kawaan gitu, bukan. Tentaranya itu sedikit. Nah, di Perancis ini dia itu bilang supaya orang-orangnya itu menjarah barang-barang seni dan barang-barang arkeologi. 2 minggu setelah pasukan Perancis itu kerusak.
Nah ini tahap kedua ini pasukan Inggris yang dipimpin oleh Lord Ergin. Dia ngebawa 3.500 pasukan. Dia bener-bener ngerusak Yuan Mingyuan, ngebakar Yuan Mingyuan sampai kebakaran itu terjadi selama 3 hari. Kasim pelayan itu banyak yang terjebak dan tewas, kurang lebih 300 yang tewas itu. Kalau Prancis itu bilang ke anak buahnya, yang diambil itu barang-barang seni, barang-barang arkeologi. Kalau Inggris enggak, pukul rata, semua barang diambil semua, emas, perak, ambil semua. Bukan cuma di Yuan Mingyuan, daerah-daerah sekitarannya Yuan Mingyuan itu juga ikut dirusak. Setelah benar-benar rusak parah, orang Inggris itu nancapkan kayak spanduk gitu. Spanduk itu tulisannya ini adalah ganjaran bagi durhaka dan kekejaman. Setelah dinasti Qing runtuh di pemerintahan Republik China. Di pemerintahan Republik China itu kan China itu lagi banyak kerjaan mungkin ya pemerintahannya. Jadi gak seberapa diurus Yuan Mingyuan ini. Sehingga Yuan Mingyuan ini dijarah, yang ngejarah sekarang itu warganya sendiri. Puing-puingnya diambilin terus dibuang, bukan cuman puingnya, kalau misalkan ada puing-puing peralatan yang masih bisa dipakai, kan saking miskinnya ya pada zaman itu ya, kalau ada panci gosong pun itu sama mereka itu diambilin. Setelah Republik Rakyat China berdiri, Mao Zedong ini ya pemimpinnya guys. Mao Zedong ini memutuskan untuk melindungi dan merawat Yuan Mingyuan. Meski rusak, sebagian besar bangunan Yuan Mingyuan itu dapat ditemukan puluhan batu, dan dari batu itu teman-teman masih bisa melihat, masih dapat membayangkan kemegahan masa lalu. Dan untuk mempelajari serta mengingat sejarahnya reruntuhan ini tuh kayak gimana. Semestinya di Yuan Mingyuan ini guys ada bangunan yang keren banget. Ada patung itu badannya manusia, kepalanya itu kepala hewan menurut 12 shio. Kalau teman-teman nggak tahu shio itu apa, Intan pernah bahas. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Nah patung itu berada di depan air mancur Hall of National Peace. Dan di areanya Western Mansion, dan tiap 2 jam itu mengeluarkan air. Patung ini itu terbuat dari perunggu dan dirancang oleh Giuseppe Castiglioni yang merupakan seniman dari dinasti Qing yang berwarga negara Italia. Ya udah, kena pasukannya Inggris ya hilang semua. 7 patung hewan perunggu itu sudah sekarang kembali ke Tiongkok. Kepala perunggunya sapi, harimau, monyet, babi, kuda itu disimpan di Poly Art Museum. Sedangkan kepala perunggu dari kelinci dan tikus itu sekarang ada di Museum Nasional China. Dan kepala perunggunya naga ada di Taiwan. 4 yang belum ketemu yaitu kepalanya ular, kambing, ayam, sama anjing. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa buat teman-teman yang mau nambah-nambahin atau mau berdiskusi, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.